Hai, kembali lagi di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Barengan sama gue lagi, Sandi Luo. Dan sebelum kita mulai seperti biasa, pasti sudah tahu yang di rumah, dimanapun lo berada, langsung ikutan dong. Salam khas podcast ini ya. Salam khas kita adalah salam aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia. Dan gak bosan-bosannya gue mengingatkan kalau bisa menyaksikan podcast ini, podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia di berbagai platform. Pasti gue yakin ada yang nonton di Instagram, di Facebook, di X, di YouTube dari Partai Perindo, @partai-perindo, atau ada yang nonton dari RCTI Plus, OKZone, Sindonews, inews.id, dan juga website Partai Perindo. Gue menyapa semuanya. Jadi yang kalau nontonnya belum dari platform tadi bisa dicoba. Semua dicobain aja ya. Dan hari ini kita akan membahas sebuah tema yang menarik banget, apalagi ngomongin tentang keterwakilan wanita ya, perempuan di posisi wakil rakyat. Tapi hari ini topiknya adalah emansipasi perempuan di era digital. Dan sore hari ini kalau lihat judulnya pasti sudah tahu dong gue ditemenin siapa. Yes, beliau adalah caleg DPR RI Dapil Jawa Barat 6 Partai Perindo. Ini kalau nggak salah Kota Bekasi dan Kota Depok. Kalau gue salah langsung tanya orangnya aja yuk. Ada Ibu Yenti Nurdin. Selamat sore Ibu Yenti, apa kabar? Selamat sore, Sen. Kabar baik ya? Amin, baik. Ternyata betul ya, Jawa Barat 6 itu Kota Bekasi dan Kota Depok. Betul. Betul. 100 untuk saya. Tadi udah nanya soalnya. Seru kita bahas lebih lanjut tentang topiknya emansipasi wanita di era digital. Kita pengen lebih kenal lagi sama Ibu Yenti ya. Boleh. Boleh perkenalkan supaya katanya kan kalau nggak kenal maka nggak sayang. sayang. Ada yang udah kenal nggak sayang-sayang Bu masalahnya. Oh iya, harus. Jadi harus kenalan dulu ya. Silakan Bu Yenti. Oke, hai. Perkenalkan dengan saya Yenti Nurdin. Kebetulan saya sebagai caleg di Dapil Jabar 6 ya, DPR RI nomor 6 di Kota Bekasi dan Kota Depok. Oke, ya. itu ya. Jadi memang sudah diplot ya untuk ada di Jawa Barat 6 ya. Betul. Oke, tapi kalau misalnya ngulik-ngulik lebih jauh lagi, ternyata kita tanah kelahirannya satu tempat, Betul, satu pulau. betul. Ya, jadi kalau kita berbahasa daerah, maaf nih yang nonton ya. Enggak lah. Iya, jadi rame nanti. Jadi rame ya. Nah, ini kan kita mungkin ceritain dulu dengan kesibukan. Sekarang lagi sibuk apa aja, Bu Yenti? Kebetulan saya sebagai wedding planner ya. Oh. Jadi bagi kalian semua yang nonton, yang mungkin pernah lihat sama Bu Yanti? Iya. Oh, wedding planner. Kebetulan saya wedding planner dan saya punya perusahaan ya. Yang saat ini mungkin kalian bisa melihat di Bride Story atau di Weddingku bisa melihat namanya Alisa Bride. Alisa Bride. Ya, Oh, kebetulan di paket kami itu sudah ada lengkap all in. Oke. Makanya kami disebutkan wedding planner, Wedding di mana sudah termasuk venue, termasuk dekor, bridal, WO dan entertain. Jadi udah lengkap. Paketnya murah meriah. Mau yang dari 85 juta sudah all in 100 pack dari venue, dekor, bridal, WO, entertain. Ada, bahkan sampai 1M. Oke, tinggal dipilih aja mau yang tinggal mana ya. Tinggal dipilih sesuai budget. Betul Jadi jangan sekali. lupa. Berarti udah berapa lama nih Bu Yanti mengerjakan di bidang wedding planner sebetulnya dari 2013. Oh, 10 tahun sudah ya? Udah 10 tahun, tidak terasa. Oke, emang hobi ya? Awalnya pasti nolongin temen yang mau married. Saya kan fashion, saya suka dandan, dan saya juga suka mengenai gaun. Kenapa tidak saya lanjutkan ke bidang seperti ini? Pasti banyaknya itu, kalau mau nikah itu pusing, nyari ini itu, ya kan? Iya, harus start dari mana? Betul. Jadi kita jadi satu paket dari wedding aja. planner udah dibantu ya. Harus start jadi dari nggak usah mana? pusing, sesuaikan paket aja. 10 tahun sudah. Betul. Di wedding planner. Betul. Dan sekarang memutuskan untuk turun ke bidang politik. Ya. Berarti mulai mau terjun ke bidang politik di tahun berapa, Bu Yanti? Sebetulnya saya kalau namanya di bidang politik ini masih baru lah ya, istilahnya masih bayi, masih mau belajar merangkak dan perlu banyak tuntunan, terutama dari Pak Hari. Ya Pak. Apa yang buat Bu Yanti mau turun ke, karena kan politik itu ya banyak yang bilang politik itu nggak segampang yang dipikirkan, di dalamnya juga banyak ini itu dan sebagainya gitu. Dan Bu Yanti kan sebenarnya udah enak lah di wedding planner gitu ya kan? Iya, betul. Kenapa dia memutuskan turun ke bidang politik? Sebenarnya saya melihat ini ya, masyarakat kita ya, banyak yang masyarakat kita yang saat ini kesejahteraannya masih kurang ya. Jadi saya merasa
terpanggil hatinya. Oke. Jadi setiap kali wedding planner ketemu orang, ngobrol, ada permasalahan ini dan sebagainya. Iya, kan kita sebagai konsultan wedding mereka. Jadi kita harus mendengarkan ngobrol semua, juga ya, sambil curhat, sambil hal-hal yang mempersulit mereka apa saja gitu kan. Jadi kita kalau kita bisa membantu dan kita bisa mempermudah, kenapa tidak? Why not? Karena biasanya orang dari luar-luar doang sekarang memutuskan kayaknya untuk melakukan perubahan harus dari dalam gitu ya. Akhirnya bergabunglah ke partai politik. Dari sekian banyak partai politik, kenapa Partai Perindo ini pilih? Ya, karena saya melihat Partai Perindo itu bagus. Ya, mereka itu partainya itu sangat masyarakat. Apalagi di dalam itu ketua umumnya Pak Hari ya, seorang yang penuh perhatian, low profile. Nah, itu yang membuat saya itu tertarik dengan Partai Perindo ini. Jadi merakyat lah ya. Iya, betul. Dan kayaknya juga terbuka ya untuk siapapun yang mau bergabung. Betul. Dan sangat mempermudah kami. Dan di sini pun sangat welcome dan tidak memilih-milih. Kalaupun kita mau bergabung, mau join, tidak dipersulit. Dan ini kan nggak main-main ya Bu Yenti ya, langsung terjunnya DPR RI loh. Iya. Dengan maksudnya sebelumnya kan pasti orang apa dari DPRD dulu ya, gitu, DPRD provinsi gitu atau kota dulu bahkan gitu. Sekarang langsung mau menembak ke DPR RI. Seberapa yakin sih Bu Yenti itu mau langsung terlibat bahkan untuk kepentingannya nasional loh gitu. Iya, betul. Karena kan kita harus berani ya. Karena kalau kita mau terjun, jangan tanggung-tanggung. Jangan setengah-setengah. Kata orang tua kita, kalau memang mau jadi berhasil harus jadi orang sukses, jangan setengah-setengah. Kalau mau berpolitik ya harus berani. Kalau mau belajar ya harus langsung jadi di DPR, jangan di DPP lagi. Jadi kalau bisa langsung. Apalagi keterwakilan wanita kan juga sebenarnya kuotanya kan belum selama ini kayaknya belum terpenuhi deh ya kan kuotanya ya. Jadi semoga ya nanti Bu Yenti bisa mewakili aspirasi masyarakat Indonesia terutama dari para wanita juga pastinya ya. Nah, apa yang diperjuangkan? Karena kan pada akhirnya orang memilih karena ya diperjuangkan apa nih? Relate gak nih? Terutama dengan para pemilih nanti yang ada di Jawa Barat 6, Kota Bekasi dan Kota Depok. Apa yang akan Bu Yenti perjuangkan? Sebenarnya yang diperjuangkannya itu kita untuk Kota Bekasi dan Kota Depoknya ya. Yang kita lihat kota tersebut, mungkin saat ini saya melihat kemacetan trafiknya ya. Jadi kita lalu lintasnya ya. Jadi nanti itu yang harus kita tingkatkan lagi sarana. Transportasi yang di sana transportasinya. Selain itu apa lagi? Karena pasti saya sangat yakin Bu Yenti pasti udah turun lihat langsung. Udah lihat. Bekasi dan Depok gitu. Apalagi permasalahan-permasalahan. Sama ini ya, mungkin untuk kesejahteraan masyarakatnya masih nggak seimbang. Ada yang di atas semua. Ada yang di bawah banget. Itu yang bagian yang di bawah itu yang harus kita pikirkan untuk bagaimana taraf hidup mereka bisa lebih naik. Jadi tadi adalah soal transportasi, ya kan? Betul. Taraf kehidupan masyarakat. Betul. Gitu. Itu kan sangat penting ya. Dua hal ini yang akan diperjuangkan ya. Selama Bu Yenti terjun ke lapangan dan melihat gitu. Tanggapan masyarakat seperti apa sih? Karena kan satu sisi pasti mereka melihat, wah ini maaf nih ya, gitu. Ada pandangan kan wanita nih terjun ke politik gitu. Yang kedua mungkin maaf juga nih dari suku dan ras juga gitu. Betul. Jadi ada berasa beban nggak sih gitu, apalagi ketemu orang-orang yang mungkin mereka belum tentu sepenuhnya percaya dengan Bu Yenti. Betul. Sebenarnya nggak beban sih ya. Kalau saya kalau ketemu orang umum, ketemu masyarakat ataupun karena saya memang di wedding planner juga sudah terbiasa ketemu customer, ketemu orang banyak. Berbagai jenis orang. Iya, jadi menurut saya tuh tidak merupakan beban buat saya. Dan kalau ketemu masyarakat seperti di kota-kota Depok ataupun di Bekasi itu juga mereka welcome ya, nggak ada masalah. Dan mereka pun juga senang karena kita kan mengajarkan, kebetulan saya kan di bidang wedding, mungkin untuk ibu-ibunya saya memberikan ajaran untuk cara bagaimana belajar makeup, berpakaian yang bagus. Itu kan skill di mana mereka itu bisa pergunakan dan mereka bisa belajar dan mereka juga bisa digunakan pada saat misalnya mereka mau pesta atau misalnya mereka punya bakat di makeup nanti setelah belajar mereka bisa menerima freelance gitu kan. Jadi masuknya nggak langsung, ayo pilih saya dan sebagainya enggak ya. Tapi apa dulu kebutuhan orang di dalam. Kalau dari Bu Yenti mungkin ke ibu-ibu sekitar yang di Bekasi Depok memberikan
sejenis workshop lah ya, tentang make up, ilmu-ilmu kecantikan. Betul, harus. Menyenangkan. Iya, harus dong. Sudah ada yang pernah dikunjungi sama Bu Yanti? Boleh komen dong. Yang udah pernah didatangin tempatnya di Bekasi. Jangan lupa. Dan di Depok ya. Nah, kita akan bahas tentang topik kita, emansipasi wanita di era digital. Sebelum kita bahas pandangan Bu Yanti, semelek apa Bu Yanti dengan digital berarti? Instagram, TikTok, apalagi? X, sekarang Twitter sama X ya. Main semua dong ya? Aktif dong. Ya? Jangan lupa follow YNT_Nudin ya. Instagram, TikTok, semuanya ada. Langsung namanya, nama akunnya adalah? Yenti, kalau yang di Instagram saya Yenti_Nudin. Kalau TikTok Yenti Nudin. Nudinnya NUDDIN. Nah, kalau Yenti pakai I. Nah, ya, jangan lupa. Jangan pakai Y. Belakangnya YENTI Nudin ya. Betul. Bisa dilihat seperti apa aktivitas Bu Yanti setiap hari di sana. Bisa. Aktif ya sosial media ya. Iya dong, aktif. Dan pasti harus aktif karena di era digital sekarang. Betul. Ya gitu. Karena kan kita memperkenalkan diri kita juga ya. Karena memang sekarang di kemajuan teknologi ini terutama di sosial media, siapapun bisa berkarya akhirnya, bisa menunjukkan dirinya tanpa ada batasan. Terutama para wanita juga. Betul. Ya kan? Tanggapan Bu Yanti dengan kemajuan teknologi yang seperti ini nih. Kalau saya sih positif ya, karena itu sangat bagus karena kita sebagai wanita itu sangat menolong untuk pengetahuan kita, hal mana yang kita tadinya tidak tahu kita jadi tahu. Kita kan bisa melihat cara make up, cara berpakaian, cara berkomunikasi dari digital tersebut yang online. Yang penting saran saya satu dipergunakan dengan positif. Ya, betul. Jangan dipergunakan dengan hal yang tidak berguna, tapi untuk positif, untuk pribadi kita yang lebih baik nantinya. Karena pada akhirnya kita tahu juga dari sosial media banyak yang dipakai untuk berbisnis. Betul. Ya kan kalau biasanya ibu-ibu itu dagang makanan, itu juga harus baju atau menjual bidang jasa gitu. Tapi kalau melihat di bidang politik seperti apa ya gitu ya, karena nggak banyak ya yang nge-brandingnya wanita terus di bidang politik yang benar-benar mau terjun di dalamnya gitu. Masih sering dapat ini nggak sih diskriminasi nggak sih? Nanti jadinya apapun aktivitas yang diposting, ini mah gara-gara mau maju aja nih di pemilihan umum gitu. Bu Yanti seperti apa? Sebetulnya enggak juga sih ya, karena kan kita kalau untuk soal posting ya Instagram ataupun di TikTok ataupun di media lainnya memang kita keseharian kan sudah umum ya, udah sering kita lakukan. Jadi kalau untuk membicarakan karena mau ini karena mau dipilih baru aktif atau segala macam itu menurut kami itu kan kembali ke masing-masing pribadi yang menilai kami ya. Dan kalau untuk saat ini sih kalau yang support sih banyak, tapi kalau ada yang menilai seperti itu juga tidak perlu dihiraukan, biarkan aja ya, biarkan saja, yang penting kita maju terus tanpa mundur. Dan di dunia politik saat ini gitu banyak nggak sih para wanita juga yang di lingkarannya Bu Yanti yang juga terjun di bidang politik gitu? Banyak ya? Udah mulai melek ya kayaknya? Udah mulai melek, matanya buka, lebar. Udah mulai tertarik? Iya dong. Iya ya? Teman-teman sekeliling banyak diskusi, ngobrol. Jadi kesempatannya sebenarnya terbuka ya? Iya. Di bidang politik untuk para wanita. Kembali ke masing-masing pribadi. Apakah ingin membuka diri dan ingin mencoba belajar. Awal-awalnya pasti takut dong Bu Yanti? Sebetulnya saya sih orangnya nggak pernah takut. Karena gini, karena kalau kita takut berarti kita udah gagal, ya. Jadi kita nggak boleh takut. Awalnya itu dulu ya. Jadi kita harus belajar dulu, maju. Kalau soal gagal itu kan namanya urusan yang kesekian. Karena kalau kita nggak coba kita nggak tahu. Iya. Dan ini sangat yakin ya kita terjun di bidang politik ya. Harus yakin. Pasti ada dong dari sekeliling yang ngasih ngomong kayak ngapain sih ke bidang politik? Udahlah di bisnis aja lah gitu. Sebetulnya hal kayak begitu pasti ada ya. Cuman kan kalau kita akan mendengarkan hal itu seperti yang disampaikan orang-orang seperti itu, kita tidak akan melangkah dan tidak akan maju. Kita akan stop di tempat. Betul. Jadi kita harus terus jalan berani apapun. Dan terus maju ya. Kalau begitu biasanya apa sih tantangan para perempuan, terutama kan kita mau emansipasi ya gitu, di bidang politik gitu. Tantangan yang Bu Yanti sekarang udah rasain deh. Ada nggak sih yang ngebanding-bandingin kalau pria di bidang politik dengan wanita di bidang politik? Atau mungkin ada kesulitan-kesulitan apa gitu terhadap seorang wanita yang terjun ke bidang politik gitu?
Sebetulnya sih enggak ya, kembali ke pribadi masing-masing. Kalau misal kita mau ikutin merasa oh sulit, pasti kita merasa sulit. Tantangannya ya itu kembali ke pribadi kita. Oke. Iya, kita mau berani mencoba dan kita tidak memikirkan oh dia pria, saya wanita, oh dia bisa, saya pasti nggak bisa. Kalau kita udah berpikir begitu kan kita akan mundur, ya kan? Tantangannya kembali ke diri kita, bagaimana kita berpikir dan melaksanakan di lapangannya. Oke. Jadi sebenarnya untuk kondisi saat ini udah nggak memandang wanita atau pria, sama. Iya, sama. Gitu ya. Semua orang pada akhirnya berbalik adalah melihat adalah programnya seperti apa, siapa yang diperjuangkan, gitu ya. Udah nggak ada mungkin ada tapi udah nggak ke situ lah pandangannya ya. Kembali kita mau memilih yang mana. Betul. Kan? Kayaknya kita mau masyarakat memilih, kalau kita berpikir seperti yang mereka pikirkan ya kita akan seperti mereka. Iya. Tapi kalau kita berpikir oh enggak saya bisa kok, saya maju ya saya pasti bisa. Dan masyarakat juga udah melek sebenarnya, udah pintar. Betul. Udah nggak melulu milih berdasarkan harus cowok, enggak ya. Cewek juga sama programnya juga baik. Betul. Dan akan disupport dan didukung ya. Emansipasi wanita kan. Nah, kalau itu dari Bu Yenty sendiri apa yang harus dilakukan, terutama mungkin ada tips lah untuk para wanita biar bisa lebih percaya diri lagi dan membuktikan bahwa ya mereka juga bisa berkontribusi gitu loh. Karena kan mungkin terutama di wilayah-wilayah yang tingkat pendidikannya masih belum tinggi gitu kan. Mungkin juga ada di wilayah Bekasi dan Depok yang masih memandang kalau wanita lebih baik di rumah aja, masak atau mengasuh anak. Nggak salah juga gitu, tapi kan sebenarnya wanita juga bisa dong untuk berkarir dan punya kesempatan gitu. Kalau dari Bu Yenty sendiri, gimana nih untuk para wanita yang di luar sana yang mungkin masih terkungkung dan masih terkurung dalam pemikiran-pemikiran seperti itu? Kalau tips saya ya sebagai wanita ya kita itu harus kuat ya, kita nggak boleh mundur ya, kita harus seperti Raja Wali ya, yang kuat sayapnya ya, dan menerobos gelombang ombak ataupun badai apapun tetap maju ya, jadi kita baru bisa berhasil. Oke? Jadi kita harus percaya diri dengan apa yang kita punya. Betul. Apapun dilakukan, ya kita harus pede ya. Kita harus seperti burung Raja Wali. Betul. Sesuai dengan pilihan masing-masing. Kalau memang memilih menjadi ibu rumah tangga, silahkan lakukan yang terbaik, ya kan. Tapi kalau pengen menjadi ibu rumah tangga juga berkarir, silakan. Sebetulnya ibu rumah tangga saat ini kan nggak perlu harus keluar rumah. Mereka bisa, misalnya kita pingin membantu suami untuk mensejahterakan keluarganya, kan bisa seperti punya skill masak, bikin catering online, atau misalkan bisa menjahit, bisa bikin baju untuk dijual online, itu juga bisa untuk membantu kesejahteraan ekonomi keluarganya. Skill-skill seperti itu ya, yang pasti Bu Yenty juga udah mulai menolong para wanita. Iya, makanya harus dengan harus diberitahu dan terus memberikan ilmu-ilmu yang memang sudah ada kepada mereka agar dapat dipergunakan ya tentunya untuk kebaikan mereka, untuk kesejahteraan mereka juga. Oke, pastinya itu apapun pilihan dari para wanita, ya kita harus melakukan kita support juga apapun pilihannya di bidang apapun, lakukan yang terbaik ya. Seperti yang Bu Yenty sekarang di bidang politik, kita juga support pastinya. Iya kan? Terima kasih. Ada ini nggak sih stigma-stigma biasanya kalau wanita pengen didukung wanita juga gitu? Ayo, mumpung saya adalah seorang wanita di DPR, wanita-wanita pilih saya juga dong gitu. Atau siapa aja deh gitu. Kita nggak membatasi harus wanita, tapi selama program dia baik, ya udah pilih dia. Harusnya seperti itu ya. Iya, setuju. Harusnya begitu. Gak hanya wanita semua. Karena kan di sini yang memilih kan memang dari semua kalangan. Gak hanya wanita kan. Betul. Betul. Terakhir nih, sebelum kita berpisah bersama Bu Yenty, ada apa yang pengen disampaikan ke Sobat Aksi Nyata terkait dengan peran para wanita pastinya di era modern dan digital ini? Apa yang bisa disampaikan buat para wanita? Saya ingin sampaikan kembali seperti tadi saya sampaikan, kita sebagai wanita kita jangan lemah ya, dan jangan kalau misalkan kita sekali gagal udah kita sudah menyerah, jangan. Kita harus seperti yang tadi saya sampaikan, seperti burung Raja Wali, kuat sayapnya ya. Kalau kita terjang badai, kita tidak akan jatuh, kita akan melewatin. Dan kita tetap kuat kokoh berdiri sampai pada akhirnya. Oke. Itu dia pesan buat para wanita yang sedang menyaksikan kita ya. Dan buat siapapun yang sedang lemah bisa dikuatkan pastinya. Betul, harus kuat ya. Karena kita punya Tuhan. Untuk Bu Yenty yang sudah mau sharing hari ini. Sukses juga buat nanti
di bulan Februari ya 2024. Betul, ya. Terima kasih. Jawa Barat Dapil 6 ya. Betul. Yang terbaik pastinya buat Bu Yanti. Dan pastinya semuanya Bu Yanti itu sama dengan semangat dari Partai Perindo. Dengan campaign aksi nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Ini pastinya relate banget dengan movement dijalankan Partai Perindo yang juga semangatnya Bu Yanti pastinya produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo, bisa langsung mengunjungi website www.partaiperindo.com atau tinggal klik link yang tersedia di bawah sini. Dan jangan lupa download aplikasi Partai Perindo di App Store dan juga Play Store atau scan barcode yang tersedia. Sekali lagi terima kasih untuk pemikirannya, untuk sharingnya Bu Yanti, sukses untuk kedepannya. Terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Sampai jumpa lagi di podcast episode berikutnya. Dah. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan.